Pagi itu, suasana lingkungan tempat tinggal Bu Raras masih sama seperti biasanya, tenang, rapi, dan jarang terdengar suara bising. Namun kedamaian berubah begitu Lina, tetangga yang setiap pagi mengantar makanan untuk Bu Raras, menemukan sesuatu yang membuatnya langsung gemetar. Ia mengetuk pintu berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Padahal Bu Raras selalu menyambutnya dengan hangat, seolah menunggu kedatangannya setiap hari. Merasa ada yang tidak wajar, Lina memberanikan diri membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Ia masuk perlahan sambil memanggil nama Bu Raras. Tidak ada sahutan, hanya aroma teh yang masih tersisa di udara. Saat melangkah ke ruang tamu, Lina terhenti di sofa yang biasanya digunakan Bu Raras untuk beristirahat. Ia melihat sosok wanita itu duduk tegak, mengenakan baju rumahan berwarna krem yang biasa ia pakai. Wajahnya tampak damai, bahkan tersenyum lembut, seperti sedang menikmati suasana santai. Namun ada sesuatu yang membuat suasana itu terasa sangat janggal. Tubuh yang tidak bergerak sama sekali. Senyuman lembut itu tidak menunjukkan kehidupan. Sesuatu yang seharusnya menenangkan justru menjadi pemandangan yang mengguncang hati siapapun. Lina berteriak memanggil tetangga lain. Dalam hitungan menit, warga berdatangan. Sebagian percaya itu hanya kondisi lemas. Sebagian lagi langsung menyadari sesuatu yang lebih serius. Namun tidak ada yang berani menyentuh tubuh Bu Raras. Mereka memutuskan memanggil pihak berwenang. Tidak lama kemudian, 2 petugas patroli datang dan segera menghubungi tim identifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya. Begitu anggota tim identifikasi masuk, mereka langsung memeriksa posisi duduk, ekspresi wajah, suhu tubuh, dan berbagai detail lain. Dari penilaian awal, tampak jelas bahwa Bu Raras sudah tidak bernyawa. Namun yang membuat para petugas bingung adalah sikap duduk yang begitu rapi. Tangan kanan bertumpul lembut di pangkuan. Tangan kiri memegang cangkir yang sudah kosong. Tidak ada tumpahan. Tidak ada tanda tubuh tergelincir. Senyuman itu tetap terjaga, seperti pose seseorang yang benar-benar menikmati saat terakhirnya. Rumah Bu Raras sangat rapi. Tidak ada barang terjatuh, tidak ada pergerakan mencurigakan, dan tidak ada jejak langkah lain selain milik Bu Raras sendiri. Lampu ruang tamu masih menyala, menunjukkan bahwa kejadian berlangsung tidak lama sebelum Lina datang mengantar makanan. Suasana itu membuat para petugas bertanya-tanya. Jika seseorang ingin melakukan tindakan buruk, tentu akan terlihat jejak perlawanan atau kerusakan. Namun ruangan itu seperti tidak disentuh apapun selain rutinitas harian. Bu Raras di meja kesil. Di samping sofa, petugas menemukan sebuah termos berisi teh hangat dan 1 cangkir. Cangkir itu memiliki aroma lembut, perpaduan teh melati dan rempah yang sering digunakan Bu Raras untuk membantu tidur. Terlihat jelas bahwa ia meminum teh itu tidak lama sebelum meninggal. Namun alur kejadian tetap membingungkan. Wajah yang tenang tidak menunjukkan rasa sakit atau ketakutan, seakan ia sudah menyiapkan dirinya untuk sesuatu. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih teliti pada bagian pintu dan jendela. Semuanya dalam keadaan utuh, tanpa bekas paksa masuk. Tidak ada tanda seseorang melarikan diri. Kondisi ini membuat kesimpulan awal mengarah pada hal yang bersifat internal, bukan serangan pihak luar. Namun, ekspresi senyum itu justru membuat para petugas semakin penasaran. Jarang ditemukan seseorang meninggal dengan ekspresi setenang itu, apalagi dalam posisi duduk yang stabil. Lina yang sejak awal berada di sisi petugas tampak sangat terpukul. Ia menjelaskan bahwa Bu Raras tidak pernah mengeluh tentang kesehatan. Wanita itu selalu ceria, selalu memberi bantuan pada siapapun yang datang. Kematian dengan cara seperti itu terasa sangat jauh dari gambaran kehidupan Bu Raras sehari-hari. Dari penjelasan Lina, petugas mendapatkan gambaran awal mengenai karakter korban
Seorang janda baik hati, penyayang, dan selalu siap menolong. Namun justru karakter itulah yang membuat kematian ini semakin sulit dipahami. Setelah pemeriksaan awal selesai, petugas menandai beberapa titik penting di ruang tamu untuk dianalisis lebih jauh. Mereka memutuskan membawa cangkir dan sisa teh untuk diuji di laboratorium. Meski tidak ditemukan tanda kekerasan, misteri masih sangat tebal. Senyuman di wajah Bu Raras seperti menyimpan pesan, sebuah pesan yang belum mampu dijelaskan siapapun. Tim identifikasi yang tiba di lokasi segera memulai tugas mereka. Bribtu Seno, seorang anggota yang dikenal teliti, mengambil alih pemeriksaan ruang tamu. Ia mengenakan sarung tangan, memastikan tidak ada sentuhan yang dapat mengganggu proses analisis. Di sisi lain, Aibda Lestari mencatat setiap temuan secara rinci dalam berkas elektronik yang selalu ia bawa. Mereka bergerak dengan hati-hati, menjaga kondisi ruangan tetap seperti saat pertama ditemukan oleh Lina. Ruangan itu sendiri tampak begitu teratur, seakan baru saja dibersihkan. Karpet lembut di bawah sofa tidak menunjukkan tanda geseran berat. Posisi meja kecil yang berdiri di sisi kiri sofa masih lurus dari garis lantai. Foto keluarga yang diletakkan di rak kayu tidak terlihat miring. Semua hal ini membuat Seno mengernyit. Biasanya, lokasi ditemukan jasad setidaknya memiliki detail kecil yang mengarah pada aktivitas sebelum kematian. Tetapi kali ini, seolah tidak. Ada kejadian berarti sebelum tubuh Bu Raras berhenti bernafas. Seno mendekati sofa dengan langkah perlahan. Di situ, tubuh Bu Raras masih duduk tegak seperti sebelumnya. Tatapan kosong dengan senyuman yang tampak alami memberi kesan bahwa ia sedang menikmati suasana damai. Namun Seno tahu, tidak ada yang damai dalam kematian tiba-tiba. Ia mengamati keadaan tangan kiri Bu Raras yang masih memegang cangkir kosong. Posisi jari, bentuk genggaman, dan keseimbangan cangkir menunjukkan bahwa benda itu tidak dipaksakan berada di tangan korban. Tidak ada kekakuan dalam posisi yang aneh, membuat dugaan manipulasi pasca kejadian sangat kecil. Sementara itu, Aibda Lestari melakukan pengukuran suhu tubuh dan mencatat jam perkiraan meninggal. Hasil awal menunjukkan bahwa Bu Raras diduga telah meninggal beberapa jam sebelum ditemukan. Tidak ada warna kebiruan di bagian tubuh yang biasanya menunjukkan kekerasan fisik. Tidak ada pendarahan, lebam, atau luka akibat benturan. Semua ciri ini membuat mereka menyingkirkan dugaan pembunuhan langsung melalui kontak fisik. Ketika kedua petugas itu melanjutkan pemeriksaan, mereka menemukan aroma lembut di sekitar meja. Aroma itu berasal dari cangkir yang dipegang Bu Raras serta termos yang berada tidak jauh dari sofa. Seno membuka tutup termos secara perlahan. Isi di dalamnya masih hangat, tidak panas, namun cukup untuk menunjukkan bahwa teh tersebut diseduh. Baru beberapa saat sebelum tubuh Bu Raras tidak merespon lagi. Kondisi ini mempersempit rentang waktu kejadian, memberikan petunjuk awal mengenai kegiatan terakhir korban. Lestari mengarahkan lampu khusus pada permukaan meja untuk mencari bekas sidik jari. Sidik jari yang muncul hanya milik Bu Raras. Tidak ada pola lain yang mencurigakan. Meski begitu, ia tetap menyimpan hasilnya untuk dibandingkan di laboratorium. Ia juga meneliti bagian luar termos, pegangan cangkir, dan bibir cangkir untuk melihat apakah ada residu tertentu. Setiap detail yang ditemukan dicatat untuk dianalisis pada tahap lebih mendalam. Selain meja dan sofa, Seno memeriksa area pintu masuk. Tidak ditemukan bekas paksa masuk atau goresan yang biasanya muncul ketika ada upaya membuka pintu tanpa izin. Engsel pintu pun masih kuat tanpa tanda rusak. Jendela ruang tamu terkunci dengan rapat. Tidak ada benda yang menunjukkan kontak dari luar. Semua kondisi ini mendukung simpulan awal. Jika ada seseorang yang masuk, maka ia masuk melalui cara yang dikenal korban, atau bahkan diizinkan. Seno berjalan ke arah dapur yang masih berada dalam.
jangkauan pandang dari ruang tamu. Ia melihat peralatan tertata rapi. Tidak ada gelas terjatuh, tidak ada piring pecah, tidak ada barang yang anehnya pindah posisi. Kompor mati dalam keadaan bersih. Laci-laci tertutup tanpa celah. Lagi-lagi, ruangan itu seperti tidak menyembunyikan sesuatu. Namun, Seno tahu, sesuatu yang terlalu rapi justru sering menunjukkan kejadian yang lebih rumit. Aibda Lestari memanggil Seno untuk menunjukkan hasil pemindaian awal. Ia menyebutkan bahwa permukaan sofa tidak memiliki serat asing atau residu yang biasanya muncul jika seseorang duduk dengan gerakan mendadak atau tertekan. Tidak ada lipatan tak wajar di pantal sofa. Ini memperkuat dugaan bahwa Bu Raras tidak mengalami pergerakan mendadak sebelum meninggal. Di sisi lain, Lina yang menunggu di luar tampak gelisah. Lestari sempat keluar untuk menanyakan, apakah Bu Raras terlihat tidak sehat sebelumnya? Lina menggeleng, wajahnya pucat. Ia berkata bahwa Bu Raras selalu terlihat cerah meski hidup seorang diri. Jawaban itu membuat Lestari kembali memikirkan kemungkinan adanya kondisi medis tersembunyi. Namun hal itu tetap perlu dibuktikan lewat autopsi. Setelah semua bagian ruang tamu diperiksa, kedua petugas itu menarik garis kesimpulan sementara. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak orang asing, tidak ada pertanda keributan. Namun ekspresi tersenyum dan posisi tubuh yang begitu teratur membuat mereka yakin bahwa kasus ini tidak dapat disimpulkan secara sederhana. Mereka memutuskan membawa termos, cangkir, serta sedikit cairan sisa dalam wadah laboratorium untuk dianalisis lebih dalam. Pemeriksaan ini sangat penting, mengingat teh tersebut menjadi satu-satunya benda yang kemungkinan besar berhubungan langsung dengan aktivitas terakhir Bu Raras. Pemeriksaan tahap awal pun selesai, tetapi teka-teki baru saja dimulai. Setelah pemeriksaan awal di dalam rumah selesai, Aibda Lestari berjalan keluar untuk berbicara dengan warga yang sejak tadi menunggu dengan perasaan campur aduk. Mereka berkumpul di depan pagar rumah Bu Raras. Sebagian tampak khawatir, sebagian bingung, dan sebagian lagi berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Cuaca pagi yang biasanya menenangkan kini terasa berbeda. Ada tekanan emosional yang menyelimuti udara, seakan seluruh lingkungan ikut merasakan kehilangan besar. Lestari mencatat nama beberapa tetangga yang berada paling dekat dengan Bu Raras. Mengingat komunikasi awal sangat penting untuk memahami kondisi korban sebelum kejadian. Orang pertama yang ia tanya tentu saja Lina, sosok yang pertama menemukan tubuh Bu Raras. Lina tampak berusaha menenangkan diri, meski masih terlihat gemetar. Ia menjelaskan kebiasaan harian Bu Raras dengan detail, termasuk aktivitas ringan yang sering dilakukan setiap pagi. Dari penuturannya, tidak ada tanda bahwa Bu Raras sedang mengalami gangguan kesehatan atau masalah besar yang mengarah pada peristiwa seperti ini. Setelah berbicara dengan Lina, Lestari mencatat kesaksian Pak Darmin, tetangga yang rumahnya berada tepat di seberang jalan. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya suasana tampak tenang, tidak terdengar suara benturan, tidak ada teriakan, dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun Pak Darmin mengaku melihat seseorang berjalan menuju rumah Bu Raras ketika waktu sudah memasuki larut malam. Sosok itu memakai jaket gelap dan penutup kepala, membuat wajahnya tidak terlihat jelas. Yang membuatnya menarik perhatian adalah cara orang itu melangkah tenang, tidak terburu-buru, dan seakan sangat mengenal lingkungan sekitar. Kesaksian Pak Darmin membuat Lestari mengerutkan kening. Bukan karena mencurigai Pak Darmin, melainkan karena informasi itu membuka kemungkinan adanya tamu tak dikenal yang datang sebelum Bu Raras ditemukan meninggal. Ia meminta Pak Darmin menggambarkan setinggi apa sosok tersebut, bagaimana bentuk tubuhnya, dan arah mana orang itu datang. Meski penglihatannya tidak sempurna dalam gelap, ia cukup yakin bahwa orang itu bukan warga sekitar. Di samping Pak Darmin, ada Bu Mei,
tetangga yang sering menerima masakan dari Bu Raras. Ia memberikan cerita berbeda. Menurutnya, sehari sebelum kejadian, Bu Raras terlihat menghabiskan banyak waktu di halaman depan rumah, seperti sedang menunggu seseorang. Ia tidak tampak gelisah, hanya terlihat berpikir dalam waktu lama, sambil memegang secangkir teh. Ketika Bu Mei menanyakan apakah ia menunggu tamu, Bu Raras hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya memastikan semuanya berjalan baik." Kalimat itu membuat Lestari semakin penasaran. Apa yang dimaksud semuanya berjalan baik? Mengapa Bu Raras tampak sedang mempersiapkan sesuatu? Apakah ada hal yang ia sembunyikan dari warga? Atau ada rencana pribadi yang berkaitan dengan tamu larut malam tersebut? Kesaksian berikutnya datang dari Rama, pemuda yang sering membantu Bu Raras membawakan belanjaan dari warung. Ia mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya, Bu Raras sempat meminta tolong membetulkan lampu ruang tamu. Hal yang janggal menurut Rama adalah perilaku Bu Raras yang lebih pendiam dari biasanya. Ia tampak tersenyum, tetapi tanpa keceriaan. Seperti biasanya, ada ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Rama bahkan mendengar Bu Raras berbisik singkat, "Aku rasa waktunya sudah dekat." Saat ditanya apa maksudnya, Bu Raras hanya mengalihkan pembicaraan dan menawarkan makanan. Keterangan Rama membuat catatan Lestari semakin panjang. Semua kesaksian ini mengarah pada gambaran bahwa Bu Raras sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Bukan menunggu bahaya, melainkan menantikan hal yang sudah ia terima dengan lapang dada. Namun belum jelas apakah hal itu terkait dengan penyakit, janji lama, atau urusan pribadi yang tidak pernah ia ceritakan pada warga sekitar. Di tengah pengumpulan informasi tersebut, muncul satu kesaksian yang membuat suasana semakin rumit. Nanda, seorang anak remaja yang tinggal 2 rumah dari kediaman Bu Raras, mengaku melihat bayangan seseorang dari sela jendela rumah korban sekitar tengah malam. Ia tidak melihat jelas siapa orang itu, tetapi melihat gerakan tangan seperti seseorang sedang menyodorkan sesuatu kepada Bu Raras. Sesuatu yang kecil, mungkin sebuah benda atau minuman. Setelah itu, lampu redup ruang tamu tampak berkedip sebentar. Lalu kondisi kembali sunyi. Lestari mencatat semua ini dengan serius. Tidak ada kesaksian yang bertentangan, tetapi setiap cerita membawa lapisan baru di balik kematian Bu Raras. Semua informasi membentuk gambaran samar bahwa ada sosok misterius yang hadir menjelang kejadian. Namun hubungan sosok itu dengan Bu Raras masih belum jelas. Apakah ia orang dekat? Apakah ia hanya dikenal Bu Raras? Atau justru seseorang dari masa lalu yang kembali pada waktu yang tidak terduga? Setelah berbicara dengan seluruh saksi, Lestari kembali menemui Bribtu Seno yang sedang memeriksa barang temuan di dalam rumah. Ia menyampaikan seluruh kesaksian yang berhasil dikumpulkan. Mendengar adanya tamu larut malam, Seno langsung memikirkan kemungkinan besar bahwa sosok tersebut berkaitan dengan teh yang diminum Bu Raras sebelum meninggal. Dengan data saksi yang makin banyak namun belum tersusun jelas, Seno dan Lestari sepakat bahwa langkah berikutnya adalah menelusuri rekaman CCTV lingkungan sesuai arah kedatangan sosok misterius tersebut. Kesaksian warga telah membuka pintu pertama dari rangkaian misteri yang jauh lebih dalam. Setelah mengumpulkan kesaksian dari para tetangga, Aibda Lestari dan Bribtu Seno segera bergerak menuju pos keamanan komplek. Pos itu berada tidak jauh dari rumah Bu Raras, sebuah bangunan kecil dengan kaca bening yang memungkinkan petugas keamanan memantau seluruh area perumahan. Di dalam pos, layar-layar CCTV menampilkan rekaman dari berbagai sudut. Meski kualitas kamera tidak terlalu tinggi, cukup untuk menangkap gerakan manusia dan kendaraan yang masuk. Petugas keamanan bernama Arga menyambut Seno dan Lestari. Wajahnya tampak tegang karena ia juga mengenal Bu Raras. Ia segera membuka rekaman malam sebelumnya
sesuai permintaan kedua anggota kepolisian itu. Layar menampilkan jalur masuk utama komplek. Lampu jalan yang samar memberi cahaya cukup untuk menampilkan sosak-sosak yang melintas. Seno meminta Arga menelusuri waktu antara pukul 9 malam hingga menjelang dini hari. Sesuai kesaksian Pak Darmin dan Nanda, beberapa menit pertama rekaman menampilkan warga biasa yang pulang setelah kegiatan malam. Lalu, suasana mulai sepi. Pada pukul 11 lebih sedikit, terlihat sebuah motor berhenti di depan gerbang utama. Pengendara memakai helm tertutup dan jaket gelap, kombinasi yang tidak menunjukkan identitas apapun. Arga memperbesar tampilan video, tetapi wajah pengendara tetap tidak dapat dikenali. Pengendara itu berbicara singkat dengan penjaga gerbang sebelum motor diizinkan masuk. Lestari langsung bertanya, siapa petugas jaga saat itu? Arga membuka buku catatan dan menyebut nama Randy, rekannya yang bertugas malam sebelumnya. Randy kemudian dipanggil melalui telepon. Tidak lama kemudian, pria itu datang ke pos keamanan dengan raut cemas. Ia mengaku ingat jelas pengendara yang masuk malam itu. Menurutnya, pengendara tidak berkata banyak, hanya menyatakan ingin mengunjungi seorang kerabat karena tidak ada aturan khusus bagi tamu yang datang malam. Randy mengizinkan motor masuk tanpa banyak tanya. Seno menanyakan apakah pengendara menyebut nama kerabat tersebut. Randy menggeleng pelan, tampak merasa bersalah karena tidak menanyakan lebih jauh. Rekaman berlanjut. Motor melaju perlahan menyusuri jalan utama komplek, lalu berbelok menuju arah rumah Buraras. Dari arah itu, kamera kedua berhasil menangkapnya dengan lebih jelas. Meski wajah tetap tertutup helm, gestur tubuh menunjukkan bahwa pengendara itu tahu persis arah yang dituju. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Ia langsung menuju blok tempat Buraras tinggal. Layar berikutnya menampilkan kamera ketiga yang terpasang di ujung jalan dekat rumah korban. Motor berhenti di depan pagar dan pengendara turun tanpa mematikan lampu. Ia memastikan kondisi sekitar sebelum membuka pagar dengan gerakan yang menunjukkan bahwa pagar itu tidak terkunci. Seno mengamati dengan tajam. Gerakan membuka pagar itu terlihat sangat familiar, seperti seseorang yang sering masuk melalui pintu itu. Bukan pengunjung asing, bukan orang yang ragu, melainkan seseorang yang sudah terbiasa datang. Pengendara kemudian berjalan masuk ke halaman rumah Buraras. Kamera tidak dapat menangkap bagian depan pintu rumah secara jelas, tetapi cahaya lampu teras memperlihatkan bahwa pintu dibuka dari dalam. Ada siluet tubuh yang muncul di ambang pintu. Tubuh yang lebih kecil dan tampak seperti perempuan. Seno yakin itu adalah Buraras. Ia muncul di depan pintu dan membiarkan tamunya masuk tanpa terlihat ragu. Adegan itu berlangsung singkat, namun cukup untuk memberi tanda bahwa interaksi mereka bukan sesuatu yang tiba-tiba atau dipaksakan. Buraras terlihat menggerakkan tangan seperti menyambut seseorang yang sudah ia kenal baik. Setelah tamu itu masuk, pintu tertutup perlahan. Layar CCTV menunjukkan bahwa lampu teras meredup seadanya dan tidak ada aktivitas mencurigakan selanjutnya. Di halaman, Lestari meminta Arga memajukan rekaman beberapa jam. Pada pukul sekitar 1 lewat, pintu rumah terbuka kembali. Sosok tamu itu keluar terburu-buru, tetapi gerakannya tidak menunjukkan tanda perkelahian atau ketakutan. Ia hanya tampak menunduk sedikit, seperti berusaha tidak menarik perhatian. Helm masih dipakai, jaket masih tertutup rapat. Motor kemudian dinyalakan dan meninggalkan komplek tanpa melewati gerbang utama, melainkan melalui pintu samping yang hanya dibuka oleh petugas jaga. Jika diminta, Randy mengaku tamu itu meminta izin keluar dari pintu samping dengan alasan tidak ingin mengganggu warga lain yang sudah tidur. Seno dan Lestari saling pandang. Ada pola yang sangat jelas. Pengendara itu datang, masuk, berbicara atau melakukan sesuatu di dalam rumah, lalu pergi tanpa menunjukkan kegelisahan
Tidak ada tanda paksaan, tidak ada tanda ketegangan. Namun, beberapa jam setelah itu, Bu Raras ditemukan tak bernyawa di sofa, dengan senyuman yang sulit dijelaskan. Rekaman CCTV tidak memberikan wajah atau identitas, tetapi memberikan satu kesimpulan, penting orang itu bukan orang asing bagi Bu Raras. Ia diterima, dipersilakan, dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun bagi korban. Lestari mencatat seluruh waktu pergerakan tamu misterius itu untuk dicocokkan dengan hasil laboratorium teh yang diminum Bu Raras bila ada zat tertentu di dalam teh. Besar kemungkinan tamu itu mengetahui atau bahkan terlibat dalam aktivitas terakhir korban. Namun di sisi lain, rekaman CCTV juga menampilkan interaksi yang hampir terlihat hangat. Bukan interaksi penuh tekanan. Sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah tamu itu orang yang dipercaya Bu Raras atau justru seseorang yang membawa rahasia yang selama ini disimpan wanita itu? Rekaman itu bukan akhir, melainkan awal petunjuk yang semakin membuka jalan menuju teka-teki yang jauh lebih rumit. Hasil rekaman CCTV telah memberikan arah baru bagi penyelidikan, tetapi teka-teki utama belum terpecahkan. Untuk membuat gambaran lebih jelas, Ibda Lestari dan Bribtu Seno memutuskan memfokuskan penyelidikan pada barang-barang yang berhubungan langsung dengan aktivitas terakhir Bu Raras, terutama teh yang ia minum sebelum ditemukan tidak bernyawa. Mereka membawa termos, cangkir, serta sisa cairan yang masih menempel di bagian dasar cangkir ke laboratorium forensik. Laboratorium forensik tempat luas dengan udara dingin dan bau bahan kimia yang khas menjadi titik penting dalam penyelidikan. Di sana mereka bertemu Dr. Harun, ahli toksikologi yang sudah belasan tahun menangani kasus tidak wajar. Dokter yang dikenal teliti itu menerima barang-barang dari Seno, memeriksa kemasan, memastikan tidak ada kontaminasi, lalu menandai setiap barang dengan kode khusus untuk memulai rangkaian uji mendalam. Sambil Harun melakukan pemeriksaan awal, Seno dan Lestari berdiri menyaksikan alat-alat laboratorium bekerja. Mesin pemindai senyawa berbunyi lembut, tabung-tabung kecil mulai berputar, sementara Harun meneteskan sampel cairan ke permukaan plat logam. Semua terlihat rutin, namun bagi Seno, ketegangan justru muncul dari ketenangan itu. Setiap alat yang bergerak bisa memunculkan jawaban, tetapi juga membuka pertanyaan baru. Setelah beberapa menit, Harun mulai mencatat hasil awal. Ia menemukan jejak bahan herbal yang sesuai dengan teh melati yang biasa diminum Bu Raras. Selain itu, terdapat beberapa residu rempah alami yang lazim digunakan sebagai penambah aroma. Semua masih tampak wajar. Namun Harun kemudian menemukan satu hal yang membuat ia mengangkat alis sedikit lebih tinggi. Ada jejak senyawa lain yang tidak biasa ditemukan di teh rumahan. Senyawa itu bukan racun keras, bukan zat berbahaya, tetapi bukan pula bahan yang lazim digunakan. Lestari segera mendekat. Apa artinya, Dok? Harun menjelaskan bahwa senyawa itu berasal dari tanaman tertentu yang biasa digunakan sebagai penenang ringan. Dalam dosis kecil, zat itu tidak berbahaya, hanya membuat seseorang mudah merasa rileks atau mengantuk. Namun, jika dikombinasikan dengan kondisi tubuh tertentu, bisa memicu reaksi tak terduga. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun, tetapi jelas, zat itu tidak muncul secara alami dalam teh. Harus ada seseorang yang memasukkan atau menyiapkannya secara sengaja. Seno segera mencatat hal itu. Ada dua kemungkinan: Bu Raras memasukkannya sendiri, atau tamu misterius yang terlihat di CCTV melakukannya. Keduanya mungkin, tetapi mengingat rekaman menunjukkan interaksi yang cukup hangat, kemungkinan kedua tampak lebih kuat, apalagi berdasarkan kesaksian tetangga. Bu Raras tidak pernah memakai bahan tambahan dalam tehnya selain melati dan sedikit madu
namun misteri semakin dalam. Saat Harun melanjutkan pemeriksaan bagian dalam termos, ia mengambil sampel dari lapisan bawah termos dan menemukan perbedaan mencolok. Bagian dasar termos memiliki residu yang berbeda dari cairan yang ada di cangkir. Artinya, teh yang diminum Bu Raras tidak berasal dari seduhan tunggal. Ada sesuatu yang ditambahkan langsung ke dalam cangkir, bukan ke dalam termos. Penjelasan ini membuat Lestari dan Seno semakin yakin bahwa tindakan tersebut dilakukan pada saat teh disajikan. Jika benar begitu, maka orang yang duduk bersama Bu Raras sebelum kejadian berperan langsung dalam proses tersebut. Zat ini bukan racun, tapi cukup untuk mengubah keadaan tubuh seseorang secara spesifik, ujar Harun sambil menunjukkan diagram kecil di layar komputer. Ia menjelaskan bahwa senyawa tersebut bekerja dengan memperlambat detak jantung, memberikan efek rileks berlebihan, hingga membuat seseorang berada dalam kondisi hampir seperti tidur sangat dalam. Pada orang tertentu yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau gangguan jantung ringan, efeknya bisa sangat signifikan. Ini membuat dua pertanyaan besar muncul dalam benak Lestari. Pertama, apakah Bu Raras memiliki riwayat kesehatan tersembunyi? Kedua, apakah tamu tersebut mengetahui kondisi tubuhnya? Namun sebelum semua pertanyaan itu dijawab, Harun menunjukkan hasil lanjutan yang membuat suasana ruangan berubah. Ia menemukan jejak senyawa yang hanya muncul ketika dua bahan herbal tertentu dicampurkan secara bersamaan dalam tingkat kepekatan khusus. Campuran itu menciptakan efek yang jauh lebih kuat daripada masing-masing bahan secara terpisah. Seno menatap layar tanpa berkedip. Apakah mungkin seseorang sengaja mencampurnya? Harun menjawab, tidak banyak orang tahu cara mencampurnya dengan tepat. Ini bukan resep umum. Biasanya hanya diketahui seseorang yang sangat paham tanaman atau pernah mempelajari pengolahan herbal tradisional. Kalimat itu membuka kemungkinan baru, bukan sekadar tamu, melainkan seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang ramuan. Seseorang yang tahu bahwa senyuman damai bisa terbentuk ketika tubuh berada dalam kondisi rileks ekstrem. Di titik ini, Seno merasakan bulu kuduknya merema. Ini bukan sekadar kejadian mendadak, melainkan sesuatu yang tampak disusun dengan perhitungan. Senyuman di wajah Bu Raras bukan ekspresi acak, melainkan efek fisiologis yang sangat jarang terjadi. Lestari semakin yakin bahwa tamu yang datang malam itu bukan orang biasa. Tamu itu membawa sesuatu, memberikan sesuatu, dan pergi dengan ketenangan. Mencurigakan. Zat yang ditemukan bukan mematikan secara langsung, tetapi cukup untuk menciptakan keadaan yang membuat kematian tampak alami. Hasil laboratorium itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, muncul gambaran bahwa kematian Bu Raras bukan insiden biasa. Ada unsur rencana, ada pengetahuan khusus, dan ada seseorang yang terlibat. Seseorang yang masuk tanpa paksa, diterima dengan hangat, lalu meninggalkan rumah dengan rahasia besar. Penyelidikan kini memasuki fase baru. Jawaban tidak lagi berada pada rumah korban saja. Jawaban berada pada orang yang pernah dekat dengan Bu Raras. Seseorang yang mengenal kebiasaannya, mengenal kelemahannya, dan mungkin menyimpan sesuatu dari masa lalu yang belum pernah terungkap. Tim penyidik memasuki fase analisis digital dengan serius. Setelah memperoleh ponsel milik Rani dan perangkat lain dari rumahnya, Brigadir Lintang bersama analis data bernama Ardan mulai memindai seluruh catatan komunikasi. Pusat data forensik yang dipenuhi layar besar menampilkan deretan pesan, rekaman, panggilan, serta riwayat pencarian yang belum pernah disentuh setelah insiden menimpa janda itu. Kerjasama dua anggota ini berjalan cepat, karena keduanya memiliki kemampuan membaca pola percakapan dengan akurasi tinggi
Di antara puluhan pesan yang terlihat normal, Ardan menemukan sebuah kontak disamarkan dengan nama teman lama. Yang membuatnya janggal, kontak tersebut tidak tercatat pada daftar panggilan, tetapi terdapat jejak komunikasi melalui aplikasi berkode enkripsi sederhana. Walau tampak sepele, Lintang merasa ada sesuatu yang aneh dari pemilihan kata dalam setiap balasan. Bahasa yang dipakai Rani terlihat sopan, namun terselip nada ketakutan yang berusaha ia tutupi. Contohnya, beberapa kalimat pendeknya terasa terlalu formal untuk hubungan pertemanan, seolah ia menjaga jarak dari pihak di seberang. Forensik suara menemukan rekaman pendek penuh gangguan. Dalam rekaman itu, terdengar suara pria tidak jelas, menyebutkan pertemuan penting yang harus dilakukan Rani. Meskipun tidak ada indikasi kekerasan, tekanan dalam intonasinya cukup membuat Lintang menyimpulkan bahwa hubungan mereka tidak sederhana. Ardan, dengan keahliannya menata ulang frekuensi, mencoba menghapus noise. Setelah banyak proses penyaringan, bagian yang paling terdengar jelas adalah satu kalimat halus, tetapi memberi kesan menekan. Jangan buatku menunggu terlalu lama. Analisis lokasi dari ponsel Rani memperlihatkan pola bergerak menuju sebuah gedung tua yang tidak pernah ia sebut pada siapapun. Catatan perjalanan tersebut membentuk pola kunjungan rutin selama 2 bulan terakhir, tepat sebelum peristiwa di rumahnya. Lebih aneh lagi, setiap perjalanan terjadi pada jam yang sama, seolah ada janji yang tidak bisa ia hindari. Lintang kemudian membandingkan waktu kunjungan dengan riwayat pencarian di internet. Ternyata, di malam sebelum ia ditemukan tak bernyawa, Rani sempat mencari informasi tentang cara melindungi data pribadi serta artikel mengenai ancaman digital. Ardan juga menemukan folder tersembunyi dalam perangkat laptop yang memuat dokumen-dokumen rahasia. Rata-rata berisi catatan keuangan beberapa warga kampung yang sering ia bantu. Ada pola ketidaksesuaian antara catatan asli dan salinan digital. Ketidaksesuaian itu berkaitan dengan seseorang yang tampaknya memanfaatkan kebaikan Rani untuk mengambil keuntungan. Identitasnya belum muncul jelas, tetapi folder itu menunjukkan bahwa Rani menyadari ada orang yang memanipulasi situasi di sekitar dirinya. Sementara itu, tim menemukan pesan terakhir dari teman lama, dikirim beberapa jam sebelum tubuh Rani ditemukan. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek yang membuat bulu kuduk Lintang berdiri. Senyummu terakhir kali begitu indah. Ardan yang biasanya bersikap tenang pun akhirnya menunjukkan raut bingung karena frasa itu. Seperti ditulis dengan nada manis sekaligus mengancam. Yang membuat penyelidikan makin rumit adalah fakta bahwa tidak ada jejak peretasan pada ponsel Rani. Artinya, semua pesan tersebut diterima secara sadar oleh Rani, bukan hasil manipulasi teknis. Lintang menilai bahwa wanita itu sebenarnya mengetahui risiko yang sedang ia hadapi, tetapi tidak ingin menimbulkan keresahan pada lingkungannya. Sosok yang dikenal ramah tersebut tampaknya menyimpan beban besar yang tak pernah ia bagikan pada siapapun. Kemudian, saat Ardan menindaklanjuti riwayat login pada akun media sosial milik Rani, muncul aktivitas yang dilakukan dari perangkat tidak dikenal 2 hari sebelum insiden. Lokasinya berasal dari wilayah berbeda yang cukup jauh. Lintang menduga bahwa ada orang lain yang memantau gerak-gerik Rani dari jarak aman. Namun, tidak satupun jejak digital itu mengarah pada tindak kekerasan fisik. Semua tanda terlihat seolah seseorang mencoba menjaga jarak sambil tetap mengawasi. Pemeriksaan pun mengarahkan kesimpulan sementara bahwa hubungan Rani dengan teman lama bukan sekadar pertemanan biasa. Hubungan itu seperti jalinan masa lalu yang ingin ia tutup. Namun bayangannya terus mengikuti. Meski begitu, semua temuan tetap meninggalkan satu pertanyaan besar. Mengapa Rani ditemukan dengan ekspresi tenang, seakan tidak mengalami rasa takut? Sedikit pun, temuan digital ini membuat penyelidikan semakin masuk ke wilayah emosional dan psikologis, bukan hanya teknis. Lintang merasakan bahwa fakta yang muncul baru permukaan kecil,
dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Di balik layar perangkat elektronik itu, terdapat potongan cerita yang mungkin menjadi kunci utama terkuaknya misteri tentang janda baik hati tersebut. Setelah hasil analisis digital mulai mengarah pada sosok yang memiliki hubungan tersembunyi dengan Rani, penyidik bergerak untuk memperkuat bukti melalui pemeriksaan saksi. Pada tahap ini, muncul berbagai pernyataan yang tidak selaras satu sama lain. Ketidaksinkronan tersebut justru membuat Brigadir Lintang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berusaha disembunyikan oleh beberapa warga yang mengenal janda itu. Saksi pertama, Bu Raras, tetangga yang tinggal tepat di seberang rumah Rani, mengaku melihat Rani duduk di beranda sore sebelumnya. Ia menyatakan bahwa Rani tampak cerah, memegang secangkir minuman hangat sambil menatap halaman. Dari pengakuannya, Rani tidak menunjukkan tanda kegelisahan. Nada suaranya meyakinkan, seolah ia betul-betul percaya pada apa yang dilihat. Namun saat Ardan mencatat jam kejadian, waktu yang disebut Bu Raras bertentangan dengan rekaman kamera lingkungan yang memperlihatkan bahwa rumah Rani sepi pada jam yang ia maksud. Kesaksian kedua datang dari Pak Darman, penjaga pos keamanan. Ia berkata bahwa seorang pria tidak dikenal sempat terlihat mendekati rumah Rani beberapa malam sebelum kejadian. Ia menggambarkan sosok itu berjaket gelap, bergerak tergesa, dan tidak pernah menyalakan lampu senter meski area perumahan cukup gelap. Beberapa kalimat yang ia ucapkan terdengar ragu, seperti sedang berusaha mengingat dengan hati-hati. Lintang mencatat perubahan nada saat pria itu menyebutkan arah kedatangan orang asing tersebut. Arah itu tidak cocok dengan jejak langkah yang ditemukan polisi pada halaman samping rumah. Kemudian, kesaksian ketiga dari Dela, sahabat dekat Rani. Dela menyatakan bahwa Rani sempat mengirim pesan singkat tentang keraguan dan tekanan yang ia rasakan. Namun Dela mengaku tidak menyimpan pesan tersebut karena terhapus oleh ponselnya sendiri akibat pembaruan sistem otomatis. Meski begitu, Lintang menemukan nada ganjil saat Dela menyebutkan bahwa Rani berencana menemui seseorang. Ketika ditanya identitasnya, Dela hanya menjawab samar, seolah tidak ingin menyebutkan nama meski ia sebenarnya tahu. Saat penyidik menggabungkan seluruh kesaksian, muncul pola mencolok. Setiap saksi memberi potongan informasi yang tampak benar, namun saling bertolak belakang. Bu Raras mengaku melihat ketenangan, Pak Darman menyebut ancaman dari luar, dan Dela mengisyaratkan tekanan dari seseorang yang cukup dekat dengan kehidupan Rani masing-masing. Potongan terasa seperti kepingan dari teka-teki berbeda, yang entah mengarah ke satu sosok yang sama atau justru ke beberapa pelaku. Lintang lalu kembali mendatangi Bu Raras untuk memperjelas bagian waktu. Kali ini, ekspresi wanita itu berubah ketika ditanya lebih rinci. Ia berkali-kali melihat ke arah jendela. Rumah yang pernah menjadi tempat Rani tersenyum ramah. Seakan ada rasa tidak enak yang ingin ia simpan sendiri. Setelah didesak dengan cara halus, Bu Raras mengaku sebenarnya mendengar suara seperti percakapan pelan dari dalam rumah. Namun ia tidak memperhatikan isi percakapan itu karena mengira Rani sedang menerima tamu. Pernyataan ini menambahkan variabel baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ia sebutkan sama sekali pada pernyataan awal. Sedangkan Pak Darman, setelah diminta memberikan gambaran lebih detail, tiba-tiba menyebut bahwa pria berjaket gelap itu berjalan dengan langkah terpincang. Informasi ini tidak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Ardan merasa detail itu terlalu spesifik untuk diabaikan pada kesaksian pertama. Ada kemungkinan bahwa Pak Darman sengaja menahan sebagian informasi karena ia mengenali ciri tersebut, tetapi berusaha tidak menyinggung persoalan tertentu. Berbeda dari dua saksi lainnya, Dela justru memberi petunjuk emosional. Ia sempat menyebut bahwa Rani terlihat lebih pendiam beberapa hari terakhir. Namun yang membuat penyidik tersentak adalah pengakuan bahwa Rani sempat mengatakan, "Aku merasa dia masih mengingatku." Kalimat itu memunculkan pertanyaan besar
mengenai sosok yang terus membayangi kehidupan Rani. Della tampak berat saat menyebutkan hal itu, seperti menyesal karena tidak lebih serius menanyakan maksud Rani. Kumpulan pernyataan yang saling bertentangan. Ini memperlihatkan bahwa setiap orang menyaksikan bagian kecil dari cerita besar, tetapi tidak ada yang benar-benar berkata jujur secara penuh. Lintang merasakan bahwa kebohongan tidak selalu berarti niat jahat. Terkadang kebohongan muncul dari ketakutan, rasa bersalah, atau keinginan melindungi seseorang. Namun yang membuat situasi semakin pelik adalah kenyataan bahwa semua kebohongan kecil itu membentuk pola yang semakin mengarah pada kemungkinan besar bahwa Rani memiliki masa lalu yang dampaknya masih menghantuinya. Ardan dan Lintang pun menyimpulkan bahwa salah satu saksi memegang kunci paling penting, tetapi belum mengungkapkannya. Siapapun dia, penyidik harus membongkar lapisan-lapisan ketidakjujuran itu sebelum semuanya terlambat. Sebab satu hal kini jelas, kematian Rani bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ujung dari rangkaian panjang yang melibatkan lebih banyak orang daripada dugaan awal. Setelah serangkaian informasi yang saling bertolak belakang membuat penyidikan berjalan cukup berat, Brigadir Lintang memutuskan untuk memanggil ulang saksi yang dinilai memiliki kedekatan emosional dengan Rani. Saksi itu adalah Della, satu-satunya orang yang sering dianggap sebagai tempat Rani berbagi perasaan. Sejak awal, Lintang menilai ada bagian cerita yang sengaja ditahan oleh perempuan itu. Bukan sekadar ketakutan, melainkan perasaan terikat pada sesuatu yang ia anggap berbahaya untuk diungkap. Ruang pemeriksaan sore itu terasa lebih senyap dari biasanya. Hanya suara kipas berputar lambat yang menemani percakapan. Della duduk dengan kedua tangan menggenggam ujung jaket, menunjukkan kegelisahan terdalam. Ardan yang bertugas mencatat terlihat lebih fokus dari sebelumnya, sebab ia tahu momen seperti ini sering menjadi titik pembuka rahasia yang menumpuk lama. Lintang memulai dengan nada pelan, bukan tekanan, melainkan pendekatan psikologis. Ia menyebut bahwa penyidik tidak mencari siapa yang bersalah, melainkan mencari kebenaran yang Rani tinggalkan. Mendengar nama itu disebut, sorot mata Della bergetar. Ada rindu, ada kehilangan, namun ada pula sesuatu yang menyerupai beban. Lintang menangkap perubahan kecil tersebut, dan itulah momen ketika ia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini ia simpan. Rani sempat berbicara tentang seseorang yang masih mengingatnya. Siapa yang ia maksud? Pertanyaan sederhana itu langsung membuat napas Della tercekat. Ia menunduk cukup lama sebelum akhirnya berani mengangkat wajahnya kembali. Ada air yang menggenang di pelupuk, namun ia berusaha menjaga suara tetap stabil. Della kemudian mengaku bahwa Rani pernah memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Raga, sosok yang jarang disebut dalam percakapan sehari-hari karena hubungan mereka berakhir tidak baik. Raga dikenal sebagai pribadi karismatik, tetapi mudah tersulut emosi. Mereka berpisah karena Rani merasa tidak aman. Lintang langsung menandai nama itu sebagai titik penting. Namun, informasi yang lebih mengejutkan datang berikutnya. Della mengungkap bahwa beberapa minggu sebelum kejadian, Rani berkata bahwa ia kembali melihat Raga di sekitar wilayah rumahnya. Tidak ada bukti langsung, tetapi intuisi Rani tidak pernah salah mengenai sosok itu. Ia merasakan tatapan asing mengikuti langkahnya, terutama saat ia pulang dari kegiatan sosial. Ardan kemudian bertanya, apakah Della pernah mendengar suara pria yang berbicara dengan Rani di rumah? Setelah ragu beberapa detik, Della akhirnya mengangguk. Ia mengaku mendengar suara berat dari ruang tamu ketika ia berkunjung tanpa memberi kabar sebelumnya. Rani langsung menutup pintu begitu melihat kehadirannya dan mengatakan bahwa ia sedang berbicara dengan tamu yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, nada suara Rani terdengar tegang
Berbeda dari biasanya, Della tidak mau mencurigai apapun saat itu. Tetapi kini ia menyesal karena mengabaikan perubahan kecil tersebut. Pengakuan itu semakin terang saat ia mengingat satu hal terakhir. Rani pernah berkata bahwa jika sesuatu buruk terjadi padanya, maka orang pertama yang perlu diperiksa bukan orang asing, melainkan seseorang dari masa lalu yang belum benar-benar pergi dari hidupnya. Kalimat itu diucapkan dengan cara yang sangat halus, seperti sedang membicarakan firasat yang sukar dijelaskan. Lintang meminta Della menyebutkan karakter Raga secara rinci. Della menjelaskan bahwa Raga bukan tipe yang mudah dilupakan. Ia pandai berkata manis, tetapi ia juga memendam sisi gelap yang tidak terlihat pada orang lain. Ia sering menuntut perhatian penuh, dan ketika tidak mendapatkannya, ia berubah menjadi sosok yang sulit ditebak. Rani berusaha menjaga jarak untuk menghindari konflik. Namun pria itu tidak menerima keputusan tersebut dengan lapang. Kemudian datang bagian paling signifikan dari pengakuan Della bahwa pesan terakhir yang diterima. Rani tidak dikirim oleh seseorang yang ia kenal baik. Ia menyebut kalimat itu berbunyi, "Terakhir kita bertemu, senyummu membuatku sulit tidur." Frasa tersebut, meski terdengar lembut, memiliki nada mengawasi. Lintang langsung menyadari kesamaan kalimat itu dengan pesan misterius yang ditemukan. Ardan di ponsel Rani. Setelah mendengar keseluruhan pengakuan, Lintang dan Ardan saling berpandangan. Potongan informasi yang tercerai mulai terhubung satu sama lain. Raga bukan sekadar nama dari masa lalu yang terlupakan, melainkan seseorang yang memiliki motivasi kuat untuk mendekati Rani diam-diam. Namun kunci utama dari pengakuan Della bukan hanya soal identitas pria itu, melainkan cara ia menyembunyikan peran tertentu karena takut melibatkan dirinya sendiri dalam sesuatu yang belum ia pahami saat itu. Lintang mengakhiri pemeriksaan dengan peringatan halus bahwa apapun motif yang tersembunyi, kebenaran tetap harus ditemukan. Della pergi dari ruangan dengan wajah yang tampak lebih lega, meski masih menyimpan ketakutan. Namun satu hal kini jelas bagi penyidik. Pengakuan itu tidak hanya membuka jalan baru, tetapi juga menandai bahwa penyidikan telah melangkah masuk ke inti persoalan. Sosok bernama Raga kini tidak lagi sekadar bayangan. Ia berubah menjadi sosok yang perlu dicari sebelum misteri ini menelan lebih banyak korban. Setelah nama Raga masuk dalam daftar fokus utama, penyidik bergerak lebih intens. Brigadir Lintang mengumpulkan seluruh berkas mengenai identitas pria tersebut, mulai dari pekerjaan, riwayat alamat, hingga catatan interaksi sosialnya. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa Raga bukan figur yang mudah dilacak. Ia sering berpindah tempat tinggal, memiliki kebiasaan bekerja serabutan, dan jarang mencatatkan diri pada instansi resmi. Hal seperti itu membuat penyelidikan menjadi lebih rumit, namun tidak menghentikan langkah Lintang dan Ardan. Ardan kemudian melakukan penyelaman mendalam menggunakan teknik data lintas platform untuk mencari aktivitas digital Raga beberapa bulan. Terakhir, hasil pertama menunjukkan bahwa Raga sempat aktif pada forum diskusi tertutup mengenai cara mengawasi seseorang tanpa meninggalkan tanda. Meski tidak ada bukti langsung bahwa ia mempraktikkan hal tersebut, topik forum itu sangat selaras dengan perasaan Rani yang merasa diawasi. Lintang kemudian memeriksa rekaman CCTV dari wilayah sekitar, terutama pada area tempat Rani menyebut bahwa ia sempat melihat sosok asing. Dari beberapa rekaman, terlihat seorang pria berpostur tinggi, memakai jaket gelap yang mondar-mondir tanpa arah jelas. Postur itu mirip dengan gambaran yang diberikan Pak Darman, meski wajahnya sulit terlihat karena topi yang menutupi sebagian besar area wajah. Namun langkah pria dalam rekaman menunjukkan ciri khas, sedikit menyeret pada kaki kiri. Ciri yang sama disebutkan Pak Darman setelah pemeriksaan ulang. Penyidik kemudian mendapat informasi dari seorang pedagang minuman
di area pasar yang mengaku pernah melihat pria tersebut duduk sendirian sambil memegang foto kecil seseorang. Petty Gang itu menyebut bahwa pria itu melihat foto tersebut berkali-kali dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Saat ditanya wajah pada foto itu, pedagang itu menjawab dengan yakin bahwa foto tersebut terlihat seperti wajah Rani. Pernyataan sederhana itu tiba-tiba membuat suasana tim penyidik berubah tegang. Lintang tidak membuang waktu. Ia meminta Ardan melacak transaksi pembelian kartu SIM prabayar yang berhubungan dengan nomor asing yang pernah berkomunikasi dengan ponsel Rani. Jejak transaksi mengarah pada kios kecil di wilayah berbeda. Saat penyidik datang ke kios tersebut, pemiliknya mengaku bahwa yang membeli kartu adalah seorang pria yang tampak gelisah dan terburu-buru. Pemilik kios mengenali deskripsi fisik yang menyerupai Raga, terutama cara berbicara yang cepat dan suara berat yang sulit dilupakan. Namun, bagian paling mengejutkan muncul ketika penyidik menemukan bahwa Raga ternyata pernah tinggal tidak jauh dari rumah Rani. Hanya saja ia menggunakan identitas berbeda. Tetangga di area lama tersebut mengenal pria dengan nama Ragan, bukan Raga. Hal itu memberi kesan seolah ia sengaja memodifikasi identitas untuk menyamakan diri dengan lingkungan tertentu. Lintang memahami bahwa seseorang yang mampu menyamarkan identitas seperti itu mungkin terbiasa menciptakan versi diri yang berbeda sesuai situasi. Setelah data pribadi, Raga semakin terkumpul. Penyidik mulai melihat pola gerak yang konsisten. Ia sering berada di area yang sama pada hari yang bersinggungan dengan kegiatan Rani. Mulai dari daerah pasar, tempat ibadah, hingga area sosial tempat wanita itu suka membantu warga. Jejak ponselnya menunjukkan pola pergerakan yang selalu berada beberapa menit lebih lambat dari langkah Rani, seolah ia mengikuti dari jauh. Pola itu berulang cukup sering untuk dianggap kebetulan. Ardan kemudian menemukan hal lain yang sangat penting. Raga sempat mencari informasi mengenai kondisi psikologis seseorang yang mengalami obsesi mendalam terhadap masa lalu. Ia juga membaca artikel mengenai teknik membuat seseorang merasa aman sebelum berbicara serius. Kombinasi itu menimbulkan pertanyaan besar tentang niat sebenarnya. Apakah ia ingin memperbaiki hubungan atau ada hal yang lebih gelap yang bersembunyi di baliknya? Lintang terus menyusuri jejak hingga ia menemukan alamat kontrakan terakhir Raga. Namun, ketika tim tiba di lokasi, kontrakan itu sudah kosong. Pemilik kontrakan mengatakan pria tersebut pergi 2 hari sebelum Rani ditemukan, tanpa kabar, tanpa meninggalkan barang apapun kecuali selembar kertas kosong di atas meja. Namun saat Ardan memeriksa kertas itu dengan cahaya ultraviolet, muncul goresan samar berbentuk huruf R yang ditulis seolah sengaja dipaksa hilang. Yang lebih mengejutkan lagi, pemilik kontrakan mengungkap bahwa malam sebelum kepergian Raga, ia mendengar suara seseorang berbicara keras dari dalam kamar. Ia tidak mendengar percakapan jelas, tetapi ia ingat Raga mengucap satu frasa dengan nada marah. Dia milikku. Kalimat itu cukup untuk membuat penyidik memahami bahwa emosi pria tersebut terhadap Rani bukan perasaan biasa. Lintang menghubungkan semua temuan tersebut. Pola pengawasan, perubahan identitas, jejak komunikasi misterius, serta kenyataan bahwa Raga pergi tepat sebelum peristiwa di rumah Rani. Semua itu bukan hanya kebetulan, namun justru ketika semua bukti mengarah kuat pada pria tersebut, muncul satu fakta lain yang mengguncang analisis awal. Fakta itu muncul dari rekaman CCTV yang diperbaiki Ardan, yakni bayangan sosok kedua yang terlihat memasuki area rumah Rani beberapa jam sebelum ia ditemukan. Dan sosok itu bukan Raga. Dari sini Lintang menyadari bahwa meski Raga memainkan peran besar dalam hidup Rani, ada orang lain yang terlibat. Sesuatu yang jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Misteri itu belum selesai, justru baru membuka lapisan paling gelap
Setelah menemukan bayangan sosok kedua pada rekaman CCTV yang telah diperbaiki oleh Ardan, Brigadir Lintang memahami bahwa arah penyidikan harus berubah. Selama ini fokus mereka tertuju pada Raga, tetapi kehadiran figur lain dalam rekaman membuat seluruh dugaan kembali terguncang. Rekaman itu menampilkan siluet seseorang dengan gerakan sangat tenang, boken, terlalu tenang untuk seseorang yang berniat buruk. Gerakannya tidak mencurigakan, justru terlihat seolah ia memasuki rumah yang sudah terbuka baginya. Lintang kemudian memperbesar bagian rekaman yang memperlihatkan posisi tangan sosok tersebut. Ia memegang benda kecil seperti tas kerja tipis. Dari bentuknya, tas itu bukan milik Raga. Tas itu lebih cocok digunakan seseorang yang terbiasa membawa dokumen atau peralatan analisis. Ketika Ardan menyaring gambar lebih jauh, muncul detail kecil pada sisi tas. Huruf A. Huruf itu membuat Lintang terdiam. Ia menoleh pada Ardan dengan raut heran. Namun Ardan justru terlihat bingung, bukan karena huruf itu mengarah pada dirinya, melainkan karena ia merasa pernah melihat objek tersebut beberapa bulan lalu di sebuah kegiatan sosial yang diadakan Rani. Saat itu hadir seseorang yang dikenal sebagai pekerja medis lingkungan bernama Aldo. Pria yang jarang berinteraksi, namun selalu ada di lokasi kegiatan yang melibatkan Rani. Lintang langsung mencari latar belakang Aldo. Data itu ternyata lebih mengejutkan dari semua dugaan sebelumnya. Aldo pernah bekerja sebagai analis psikologis lapangan untuk sebuah lembaga yang menangani korban tekanan mental. Ia berhenti setelah ditemukan melakukan pendekatan berlebihan terhadap peserta konseling tertentu. Riwayat itu sempat ditutup rapi, tetapi tidak cukup rapi untuk menghindar dari pemeriksaan mendalam Lintang. Kemudian, satu informasi lain muncul yang membuat semua pola mulai terbuka. Aldo ternyata salah satu warga yang sering menerima bantuan dari Rani. Namun, berbeda dari warga lain, Aldo memiliki cara memandang Rani dengan intensitas yang ganjil. Beberapa catatan kegiatan sosial menunjukkan bahwa ia kerap mengikuti Rani dari jauh dan mengawasi interaksinya dengan orang lain. Semua dilakukan dengan sikap manis yang membuatnya tampak tidak berbahaya. Lintang kemudian menggabungkan informasi itu dengan kondisi tubuh Rani saat ditemukan. Duduk rapi, tersenyum ringan, tanpa tanda kekerasan. Hal itu tidak cocok dengan pola tindakan Raga yang emosional dan mudah meledak, namun sangat sesuai dengan profil seseorang yang memahami manipulasi psikologis dan tahu bagaimana menciptakan suasana tenang dalam momen terakhir korban. Ardan menelusuri pesan misterius yang dikirim menjelang malam kejadian. Pesan itu memiliki gaya penulisan rapi, tenang, dan sangat terukur. Berbeda dengan gaya bicara Raga yang menunjukkan impulsif. Dari analisis kalimat, Ardan menemukan pola bahasa yang identik dengan beberapa komentar lama Aldo pada forum sosial yang pernah ia ikuti. Cara menulis, ritme, kalimat, hingga pemilihan kata hampir sama. Semua kecocokan itu membuat Lintang mengambil keputusan. Ia dan tim langsung menuju alamat Aldo. Namun sesampainya di sana, tempat itu terlihat kosong. Hanya ada meja, kursi, dan beberapa kertas berserakan. Salah satu kertas memperlihatkan sketsa wajah Rani yang digambar dengan detail lembut, seolah dibuat dengan perasaan dalam. Di bagian bawah sketsa, tertulis kalimat, "Dia akhirnya tersenyum untukku." Kalimat itu menegaskan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan tim penyidik. Aldo tidak hanya terobsesi pada Rani yang menciptakan dunia alternatif. Di dalam pikirannya, dunia di mana kehadiran Rani adalah pusat dari stabilitas emosinya. Ketika ia merasa kehadiran orang lain termisak Raga, mengancam ruang imajiner itu, ia mencari cara untuk membuat Rani tetap berada dalam ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Melalui petunjuk tambahan dari catatan di meja, penyidik
menemukan bahwa Aldo pernah mengembangkan teknik menenangkan seseorang menggunakan aroma herbal tertentu. Aroma itu dapat menimbulkan efek relaksasi mendalam jika digunakan dalam dosis tepat. Bahan tersebut ditemukan dalam sampel udara rumah Rani. Artinya, Rani dibius secara halus hingga tertidur dalam keadaan damai. Inilah sebabnya wanita itu ditemukan tersenyum. Reaksi yang muncul karena sensasi relaksasi mendalam saat kehilangan kesadaran. Plot twist terbesar muncul ketika Lintang menyadari bahwa Aldo tidak melarikan diri jauh. Ia justru berada di pusat kota, duduk tenang di bangku taman sambil memegang buku catatan kecil. Saat ditangkap, Aldo berkata dengan suara datar, "Aku hanya ingin dia tetap bahagia. Dunia terlalu keras untuknya. Aku membuatnya damai." Kalimat itu membuat seluruh misteri runtuh. Rani bukan meninggal karena kekerasan, bukan pula karena amarah seseorang dari masa lalu. Ia menjadi korban obsesi seseorang yang menyamarkan perasaan sebagai kepedulian. Lintang menutup berkas tersebut dengan perasaan berat, sebab Rani yang dikenal sebagai sosok baik hati justru berakhir pada tangan seseorang yang menganggap dirinya penyelamat. Senyum terakhir Rani bukan karena kebahagiaan. Itu adalah jejak tenang yang ditinggalkan oleh manipulasi psikologis seorang pria yang menganggap cinta sebagai alasan untuk mengambil kendali penuh terhadap hidup orang lain. Misteri terpecahkan, namun meninggalkan luka panjang bagi semua yang mengenal wanita itu.